Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Zarnobia dari Teknologi Rekayasa Otomasi Angkatan 2024 dengan 3 digit NIM terakhir 030. Di sini, saya akan menjelaskan dan nantinya akan menampilkan video praktikum saya yaitu mengenai sistem kendali temperatur dengan Autonix TK4ST4RN menggunakan dan juga nanti akan menampilkan data melalui DQ Master. Langsung saja. Jadi, pada praktikum dan sistem kontrol, Autonix TK4ST4RN digunakan sebagai alat utama untuk membaca dan mengontrol suhu. Alat ini bekerja dengan menerima sinyal dari sensor, kemudian menampilkan nilai suhu dan memberikan keluaran kontrol. Agar data yang dihasilkan lebih mudah diamati dan dianalisis, 34S dihubungkan dengan software DAQ Master. Dengan bantuan DAQ Master, data suhu dapat dibantu secara real time dan disimpan untuk keperluan analisis respon sistem. Bisa kita lihat di sini, Autonix TK4ST4RN merupakan temperatur kontrol digital yang digunakan untuk membaca dan mengontrol suhu berdasarkan sinyal dari sensor temperatur. Alat ini menampilkan nilai suhu secara langsung dan dapat memberikan keluaran kontrol sesuai pengaturan yang ditentukan. Untuk mempermudah pengamatan dan pencatatan data selama praktikum, Autonix TK4ST4RN dapat dihubungkan dengan perangkat lunak DAQ Master. DAQ Master berfungsi sebagai media monitoring yang menampilkan data suhu secara real time serta membantu proses pencatatan data secara struktur. Next. Jadi, kita sekarang masuk cara penggunaan Autonix TK4S-T4RN. Di sini saya akan menunjuk tekas dan turn saja ya, dengan DQ Master. Penggunaan Autonix tekas turn ini bersama DQ Master diawali dengan menghubungkan perangkat controller ke komputer melalui jalur komunikasi yang sesuai. Setelah terhubung, dilakukan pengaturan parameter komunikasi pada DQ Master agar sesuai dengan pengaturan pada TKAS. Jika komunikasi berjalan dengan baik, data yang dibaca oleh tekas akan ditampilkan secara real time di layar komputer. Kondisi ini menandakan bahwa sistem siap digunakan untuk proses pengamatan dan pengambilan data nih. Jadi, untuk langkah awal penggunaannya itu adalah memastikan nih kalau Autonix TK4 Turn ini sudah terhubung dengan komputer. Habis itu, pada software DQ Master dilakukanlah pengaturan komunikasi agar data dari TKAS ini dapat terbaca dengan benar. Apabila pengaturan sudah sesuai, baru nih nilai suhu akan muncul secara langsung pada tampilan DQ Master. Pada tahap ini, sistem sudah siap digunakan untuk memantau perubahan suhu selama praktikum berlangsung. Next, cara pengambilan data menggunakan DQ Master. Oke, pengambilan data dilakukan dengan memantau nilai suhu yang ditampilkan pada DQ Master selama sistem bekerja. Data suhu dapat direkam secara otomatis oleh software atau dicatat secara manual sesuai kebutuhan praktikum. Proses pencatatan data ini bertujuan untuk mendapatkan informasi mengenai perubahan suhu terhadap waktu. Data yang telah diperoleh kemudian digunakan untuk menganalisis respon sistem kontrol, seperti kestabilan sistem dan kecenderungan perubahan suhu. Pada tahap pengambilan data, nilai suhu diamati melalui tampilan DQ Master. Selama sistem berjalan, perubahan suhu akan terlihat secara langsung dan dapat direkam nih. Jadi, data yang diperoleh ini kemudian digunakan untuk digunakan untuk analisis, misalnya untuk melihat bagaimana sistem merespon perubahan kondisi. Dengan adanya DAQ Master ini, proses pencatatan data menjadi lebih rapi, akurat, dan mudah dianalisis nih. Jadi pada tahap pengambilan data ini, nilai suhu diamati melalui tampilan DAQ Master. Selama sistem berjalan, perubahan suhu akan terlihat secara langsung dan dapat direkam. Data yang diperoleh kemudian digunakan untuk analisis, misalnya untuk melihat bagaimana sistem respon perubahan kondisi. Seperti yang saya bilang tadi, DAQ Master ini ngebuat proses pencatatan datanya menjadi lebih rapi, akurat, dan mudah dianalisis. Next saja. Oke, saatnya simulasi. Atau lebih tepatnya pada saat saya melakukan praktikum.
Oke, jadi pada bagian pertama, kami melakukan pengujian kontrol on off dan histeresis pada sistem pengendalian suhu dengan set pointnya 50 derajat. Pengguna histeresis ini bertujuan untuk mengurangi frekuensi switching pada aktuator agar sistem tidak terlalu sering on atau off. Jadi pada percobaan itu dicobain 3 variasi nilai histeresis yang berbeda. Variasi pertama itu menggunakan histeresis yang kecil sehingga respon sistem menjadi cepat mencapai set point, namun terlihat adanya on off yang cukup sering di sekitar suhu target, yaitu targetnya yaitu 50. Hal ini menyebabkan grafik menunjukkan fluktuasi yang rapat lah, lumayan rapat. Variasi kedua menggunakan nilai histeris sedang. Pada kondisi ini, respon sistem masih cukup cepat, namun frekuensi on off menjadi lebih jarang lah dibandingkan tadi dan fluktuasi suhu di sekitar set point lebih stabil. Dan juga grafik menunjukkan bahwa respon yang lebih halus dibandingkan variasi yang pertama tadi. Lalu pada percobaan selanjutnya itu kami menaruh histeresis yang lumayan besar, yang lebih besar lah intinya, dan respon sistem itu terlihat lebih lambat mencapai set point. Namun untuk switching aktuator sendiri menjadi jauh lebih jarang. Akan tetapi rentang fluktuasi suhu menjadi lebih lebar sehingga akurasinya itu tuh terhadap set point berkurang. Jadi berdasarkan hasil ketiga percobaan tersebut, nilai histeresis itu sedang dapat dikatakan sebagai yang paling optimal lah. Jadi nilai histeresis yang sedang itu tuh yang bisa dibilang tuh yang paling optimal karena mampu menyeimbangkan antara kestabilan sistem, kecepatan respon, dan frekuensi switching aktuator. Hal itu bisa dilihat dari grafik respon suhu yang relatif stabil di sekitar set point 50 derajat. Pada percobaan setelahnya juga dilakukan pengujian kontrol PID dengan metode time proporsional pada sistem pengendalian suhu dengan set point 50 derajat juga seperti tadi. Pengujian ini dilakukan secara bertahap untuk memperoleh parameter PID yang paling optimal. Jadi pada tahap pertama itu pengujian dimulai dengan menentukan nilai parameter proporsional atau P terlebih dahulu. Beberapa nilai P dicoba untuk melihat pengaruhnya terhadap respon sistem. Sementara untuk nilai I dan D-nya itu kita taruh di 0. Jadi kita cari dulu P yang terbaik. Jadi kita cari karena nilai P yang terlalu kecil itu menghasilkan respon yang lambat, sedangkan P yang terlalu besar juga menyebabkan overshoot dan osilasi. Terus dari beberapa kali percobaan tuh akhirnya dipilih nilai P yang memberikan respon cepat namun masih stabil. Nah, pas setelah udah dapat nilai P-nya, kita naruh nilai P-nya dengan pakem, baru selanjutnya kita mencari nilai I-nya atau integral. Parameter ini nih berfungsi untuk mengurangi error steady state. Beberapa nilai I-nya itu sudah kami uji dan hasilnya terlihat bahwa nilai I yang terlalu besar menyebabkan sistem menjadi lambat dan berosilasi. Sedangkan nilai I yang terlalu kecil kurang efektif menghilangkan error. Nilai I yang terbaik itu dipilih berdasarkan grafik respon yang mencapai set point tanpa osilasi berlebihan. Nah, jika kakak udah dapat nilai P dan I yang terbaik, selanjutnya baru terakhir mencari nilai D yang terbaik atau derivatifnya. Nah, parameter D atau parameter derivatif ini berfungsi untuk meredam perubahan respon yang terlalu cepat. Dengan penambahan D, terlihat bahwa overshoot dan fluktuasi pada sistem dapat dikurangi. Jadi nilai D terbaik itu dipilih berdasarkan grafik yang menunjukkan respon paling halus dan stabil di sekitar set point. Dari total 10 data percobaan yang dilakukan, kombinasi parameter PID terbaik adalah yang menghasilkan respon cepat, overshoot yang minimal, dan juga kestabilan suhu itu di sekitar 50 derajat lah, karena dari awal juga kita sudah nyeting untuk 50 derajat. Jadi hal ini terlihat dari grafik respon akhir yang paling mendekati karakteristik sistem kontrol yang diharapkan.
Nah, dari hasil percobaan kontrol on-off hysteresis dan kontrol PID time proporsional ini dapat disimpulkan bahwa kontrol PID memberikan performa yang lebih baik dalam hal kestabilan dan akurasi suhu. Namun, untuk kontrol on-off dengan hysteresis tetap memiliki keunggulan dari sisi kesederhanaan dan kemudahan implementasinya. Baik, di sini dapat kita lihat juga data yang udah kita dapat, yang kami dapatkan. Di sini kita menggunakan P10, jadi sementara kita nyari P-nya dulu 10, kita menggunakan P10. Di sini bisa kita lihat ini nih value yang sedang terjadi, itu kita start dari 27. Di sini tuh set value-nya, jadi kita mau value itu di 50. Nah, bisa kita lihat ini kan masih on kan, pas masih 70 itu masih on. Lalu setelah kita langsung saja, setelah mendekati 50 nih, nah ini 49, pas sudah masuk 50, ya itu dia udah mulai off, karena dari sensornya merasa dia akan melewati batas. Nah, ini untuk pas di 50 dia masih on ya kan. Nah, terus ini udah mulai manas nih, 50, 50, 50, 51 kan. Akhirnya itu mulai off. Kenapa ini 51-nya on? Itu juga karena untuk nilai P sendiri masih kurang lah. Oleh karena itu tidak sevalid itu. Nah, di sini 51 masih on kan. Bahkan di sini 52 masih on. Nah, tapi setelah mendapatkan bentar. Oh, maaf, ya benar masih di sini. Nah. Oke, nah di sini kita menggunakan yang on off baru. Sini bisa kita lihat ya, value-nya itu 50. Sedangkan ini si lampunya lah. Sini pas 30 masih aman. Nah, di sini saat sudah pas sudah 50 tepatnya, nah itu langsung off lampunya. Nah, 50 udah off. Nah, jadi ini dia nunggu dingin. Kalau di sini pas sudah sampai 48, mana nih 48 ya kan? 48 baru dia on lagi karena dia udah merasa itu udah aman. Tapi sini karena sudah mulai 50 lagi, nah dia off lagi gitu. Sampai pokoknya di 49 masih off. Nah, pas sudah kembali udah mulai agak dingin, jadi mepet 48 lah itu mana nih. 48 tuh, pas 48, 49, 50 off lagi. Jadi begitu. Nah, baik, mungkin ini ada percobaan yang kedua sebenarnya, namun mungkin itu sudah cukup. Mungkin sekian saja dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.